hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dewi Rini, juga yang saya hormati dan saya cintai teman-teman Ibu Guru yang sudah hadir pada sore hari ini, dan tak kalah hebatnya yang saya hormati dan saya cintai bunda-bunda semua, bunda yang hebat, bunda yang paling semuanya untuk Paut Pelangi Bangsa, yang sore hari ini alhamdulillah sudah bisa bergabung Zoom pada sore hari ini. Kita berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui Zoom, namun tidak menghalangi kita untuk bisa saling bersilaturahim, saling juga berbagi ilmu tentunya. Mudah-mudahan dengan pertemuan sore hari ini akan mendapatkan juga ilmu-ilmu baru dari Ibu Dewi nanti sebagai kepala sekolah kita, ya Ibu ya, Mam ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin. Bunda, sore hari ini kita dari Paut Pelangi Bangsa mengajak Bunda untuk bertatap muka melalui Zoom. Tentunya akan ada sesuatu yang akan diberikan nanti dari Ibu Dewi. Tentunya kalau bunda-bunda yang tidak hadir kayaknya rugi deh nih. Soalnya ilmunya bagus banget, nanti Bu Dewi akan kasih untuk kita semua. Untuk itu kita singkat waktu saja, kita serahkan kepada Ibu Dewi untuk pada sore hari ini. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah, bisa berkumpul bersama melalui via Zoom ini untuk sama-sama bersilaturahim yang sudah lama sekali tidak kita lakukan karena terhalang oleh waktu ya dan juga jarak waktu, tapi hari ini kita bisa bertemu di sini lewat Zoom, via Zoom ya. Semoga pertemuan kita mendapatkan ridho Allah ya. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat. Ya, baik bunda sekalian, hari ini kita santai saja, namanya bincang-bincang sore, bincang santai. Kita berbincang saja seperti biasa kalau kita bersilaturahim di sekolah di Paut Pelangi Bangsa. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing, ada sesuatu yang kita sampaikan sebagai ibu dari orang tua anak-anak yang ada di sekolah, juga kita biar ada koneksinya dengan bunda yang ada di rumah. Jadi sama-sama kita saling berhubungan ya, saling menginformasikan apa yang kita lakukan pada anak-anak kita untuk tumbuh kembang anak-anak kita sekalian. Sekarang kan masanya BDR. Mungkin bunda-bunda juga ada kaget, 1 tahun ini kita tidak bisa ketemu muka dengan anak-anak. Semoga bulan Juli nanti kita bisa bertemu dengan anak-anak sudah dengan proteksi kesehatannya. Nah ya, kemudian tentunya Bu Guru sudah kangen, anak-anak sudah kangen, juga memang untuk anak usia dini itu harus contoh-contoh yang konkret yang harus diberikan oleh orang-orang guru pada anak didiknya. Tapi kita alihkan sekarang pendidikan tersebut kepada orang tua di rumah. Sama juga mendidik anak-anak seperti kami di sekolah, yaitu dengan pendidikan yang nyata, yang konkret, yaitu pendidikan yang selama ini bunda-bunda sudah lakukan, walaupun melalui kami memantaunya lewat kiriman video atau secara virtual. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa kita untuk bisa menilai anak-anak seperti apa tumbuh kembangnya. Baik, karena ini bincang-bincangnya santai, nanti bunda-bunda boleh tanya jawab juga. Sekarang saya mau coba bagikan pada bunda-bunda sekalian mengenai kegiatan yang ada di apa yang anak lakukan selama ini. Kenapa bunda selama ini selalu resah? Saya menangkap dari beberapa teman pada saat saya diskusi dengan teman-teman. Mohon maaf saya keluar dari grup kelompok masing-masing karena saya sedang ada kegiatan dan banyak grup baru yang saya ada gitu di dalamnya sehingga ada gangguan di handphone, jadi saya keluar dari grup kelompok masing-masing. Tapi saya tetap memantau dari guru-guru yang memberikan informasi pada kami. Banyak yang gelisah, Bu. Kenapa sih? Kapan sih anak boleh baca tulis? Kapan sih boleh calistung? Kenapa sih di Pelangi Bangsa nggak ada calistung? Kenapa sih anak-anak nggak boleh les? Kenapa sih nggak boleh ikut bimbel? Kenapa sih anak-anak hanya bermain? Nah, kita akan mencari tahu jawabannya sore hari ini. Mudah-mudahan ibu bunda-bunda dan juga kita semua ada di sini bisa memahami betapa pentingnya main buat anak-anak kita sekalian. Boleh saya share screen ya, bunda-bunda bisa melihat bagaimana nanti tayangan yang saya berikan slide demi slide itu nanti kita sama-sama bisa pahami. Bunda-bunda atau kita semua bisa berdiskusi
oh ternyata seperti ini kegiatan pada anak-anak usia dini. Oh ternyata BDR itu seperti ini. Ya, pasti kekurangan kelebihannya ada. Oke, baik, saya siapkan dulu, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Vera boleh dijadikan dulu itu co-host, sudah ya? Sudah saya bisa di share screen, Bu. Tapi nggak bisa ya? Belum. Belum bisa ya? Benar, Ibu saya jadiin host sebentar. Ini seperti inilah Bunda-Bunda nih serunya kalau pakai ini. Saya kemarin juga berhubungan dengan yang namanya si share screen ini berkali-kali. Wow, mesti belum bisa Bu Vera. Coba saya sudah coba. Silakan. Oke. Oh bisa. Dah. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim, mana tadi? Dan saya buka. Nanti untuk soundnya Bu Vera ya, kalau pas ada musik. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan ya Bunda? Sudah ya, oke baik. Saya mulai dari pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suka di slideshow, ya oke. Nah, kita akan mulai dengan ini, dengan kata bermain. Semua kalau kata main, yang senang anaknya. Kira-kira Bunda senang tidak dengan anak-anak bermain di rumah? Nah, asal kita open minded ya. Kita buka dulu pikiran kita sama-sama. Kita akan menyatakan bahwa bermain adalah menyenangkan. Bunda juga senang main kan? Coba ada waktu sedikit janjian, yuk kita ke Tamsit mau main, gitu kan? Janjian lagi, Bu Nur yuk mana? Ayo janjian yuk main juga. Hari ini kemana nih kosong main sepeda? Itu juga bermain. Kita goes bareng-bareng, itu adalah bermain yang menyenangkan. Termasuk pada anak-anak tentunya ini sangat menyenangkan dan sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Apa sih bermain yang sebenarnya ya? Kita buka lagi slide berikutnya. Semua sudah tahu ini, siapa yang dulu waktu kecilnya tidak melewati seperti lagu ini? Nah, pasti semua sudah melalui lagu ini. Bahkan kami juga yang waktu seumur ini itu kira-kira berapa puluh tahun yang lalu juga kenal lagu ini. Apalagi Bu Nur. Bu Nur itu adalah pencipta lagu handal di sekolah kita yang selalu bisa membuat lirik-lirik yang indah buat setiap kegiatan anak-anak. Kita sama-sama mau nyanyi ini, Bu Vera. Saya nyanyi, kita lihat teksnya dulu. Nanti Bu Vera bisa share musiknya atau langsung saja ya? Nanti aja musik depan ya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya, kita maknanya dulu. Apa makna lagu ini? Nah, saya tuliskan nih. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami. Taman kanak-kanak. Oke. Ibu-ibu semua Bunda-Bunda sepakat. Taman yang paling indah hanya taman kami, kata anak-anak. Oke. Ada suara apa ya? Suara saya jelas ya Bunda ya? Oke, baik. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami, sampai diulang-ulang. Taman yang paling indah hanya tempat kami bermain. Berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Jadi anak-anak hakikatnya apa? Bermain di mana? Bermain di tempat yang luas, tempat yang lapang. Kalau sudah tempatnya sempit, banyak aturan, sudah semakin sempit. Tempat yang lapang jadi sempit kalau mereka tidak nyaman. Kalau menurut mereka itu tidak indah. Tapi taman yang paling indah itu, taman yang milik mereka itu, taman tempat mereka bermain, punya teman yang banyak. Oke, sepakat semuanya ya? Lagu ini sangat bagus sekali buat kita semuanya untuk memahami bahwa kita punya taman yang indah, taman untuk anak-anak, taman untuk bermain, ruang terbuka untuk mereka bereksplorasi diri mereka masing-masing. Itulah taman mereka, taman kanak-kanak ya. Balik sini. Mengapa harus bermain sih Bunda? Kenapa sih harus bermain? Kenapa sih nggak langsung belajar aja? Nah, bermain sambil belajar pada anak usia dini mempunyai tujuan yang mungkin tidak disadari oleh orang dewasa. Di mana saat bermain, anak tersebut sebenarnya sedang mengembangkan potensi yang terdapat di dalam dirinya. Guna menjadi modal awal yang kokoh bagi dirinya di masa depan saat menghadapi permasalahan dalam hidup. Anak membangun pengetahuannya dari pengalaman yang dilaluinya atau dilakukannya. Nanti saya punya contoh langsung di sini, mudah-mudahan bisa melihatnya langsung ya. Nanti sebentar, kita sekarang share lagi di sini, oke? Balik sini. Nah, Bunda dan Ibu guru sekalian semuanya yang saya sayangi, yang saya cintai, kita harus melihat dulu prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini.
Ada 10 prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah belajar melalui bermain. Itu satu ya. Itu tidak boleh kita pungkiri lagi bahwa anak itu pembelajarannya pada anak usia dini adalah belajar melalui bermain. Ya, kita tidak usah pindah kemana-mana dulu. Kita cukupkan ke situ dulu. Untuk nanti sambungnya ke bawah, orientasi pada perkembangan anak pasti ada hubungannya dengan bermain. Orientasi pada kebutuhan anak juga dengan bermain. Berpusat pada anak juga dengan bermain. Membelajar aktif juga bermain. Semuanya itu dengan cara bermain. Kita pindah berikutnya dulu ya. Nah, siapa yang waktu kecil pernah melalui hal ini? Siapa yang paling kecil paling suka tidak mau pulang kalau sore? Dipanggil-panggil tidak pernah pulang. Sampai sore masih main lompat tali. Ada Bu Ita. Bu Ita bagaimana? Apakah suka main lompat tali? Sekali Bu Dewi. Nah, Bu Ita pasti nggak mau pulang kan kalau sudah main ini? Iya Bu Dewi. Ya. Ada Umi Hafiz. Umi Hafiz apakah suka main seperti ini Umi Hafiz? Siapa yang tidak pernah main hanya duduk manis di rumah? Bu Nur ini saya paling jago main ini Bu Dewi. Nah, paling jago kan? Kelihatan sekarang makanya Bu Nur cerdas. Oke, kemudian ada siapa di sini Bu Weti? Wah, pasti Bu Weti juga orangnya kecil mungil, lompatnya pasti tinggi. Bu Weti suaranya tertutup mikrofon. Ya. Nah, zaman dulu mainnya begitu. Nah, zaman dulu mainnya seperti itu. Oke, baik. Sepakat semuanya ya. Ada siapa? Mama siapa? Mama Aira apakah suka main juga lompat tali? Oh, Mama A juga ya. Oke, Bu Ros pasti jago nih. Aku jago manjat. Oh, jago manjat, luar biasa. Ternyata memang itu yang jadi bekal kita jadi kuat seperti ini ya. Nah, bunda-bunda sekarang kita lihat di sini anak sedang melompat dengan menghindari agar tidak terkena oleh tali kakinya. Dia sedang membangun kekuatan fisik motoriknya. Sedang berpikir kognitifnya bagaimana saya tidak bisa mengenai tali tersebut. Bagaimana saya lompat, seberapa tingginya harus bisa lompat supaya tidak kena pada tali tersebut. Dia bisa mengukur tingginya, tinggi berapa senti, dari situ saya bisa lompat supaya tidak kena. Teman-teman yang sedang memutarnya itu harus seimbang kiri dan kanan. Kalau tidak seimbang kiri dan kanan, anak yang kuncir satu dengan tidak kuncir, itu akan terlibat karetnya. Itu juga berpikir, mereka sedang mengeksplorasi dirinya, sedang bermain, mencari pengetahuan bagaimana dia tangguh, bertahan, supaya tidak kena tali kakinya. Dan bagaimana supaya putaran konsisten, sehingga teman yang melompat itu juga bisa lompatannya teratur. Itu adalah belajar. Oke, kita lompat berikutnya lagi. Nah, siapa yang suka main ini? Oke, main apa itu? Main kelereng. Siapa yang suka main kelereng? Yang kelerengnya sampai setoples? Waktu kecil Oke, saya yakin Bu Guru dan mama-mama pasti suka main ini. Makanya sekarang kalian cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Mereka lihat anak sedang apa itu? Sedang membidik. Fokus. Nah itu Bu Rini tuh. Ya, Bu Rini. Jari tangannya sedang memegang kelereng, mengarahkan pada kelereng satunya lagi. Fokus matanya, tangannya menggenggam kelereng, menyentilnya. Dia sedang berusaha belajar untuk koordinasi mata tangan. Persiapan menulis. Lehernya juga kuat, otot-otot kakinya juga kuat menopang. Dia sedang berusaha untuk itu. Dan itu tidak disadari dia sedang belajar sambil bermain. Menghitung jumlah kelereng mana yang akan disentuhnya, berapa banyak yang dapat. Dia akan menghitung jumlah kelereng yang mereka sentuh, itu akan menjadi miliknya kalau kena. Itu adalah usaha dia sedang bermain sambil belajar. Tanpa mereka sadari, tanpa kita sadari sebagai orang tua. Mereka senang melakukannya, happy. Ada tekanan sedang bermain di sana? Tidak ada tekanan, mereka senang melakukannya. Oke, satu lagi. Ini dia, wah ini dia permainan paling menyenangkan. Angin badannya. Siapa bisa cerita? Saya minta tolong Mama di sini yang mau cerita dengan saya. Saya bincang-bincang santai. Ada Mama sini siapa? Ada Bunda Asni. Apakah Bunda Asni pernah lihat permainan layangan? Bunda Asni. Menurut Bunda senang nggak mainan-mainan ini? Bunda senang main yang mana? Bunda Asni suka main yang karet. mana? Main karet, oke keren. Main karet, lompat ya. Nggak pernah kalah ya, jago. Yeah.
Harusnya musuhnya saya kalah terus pasti. Bunda Asih pasti lebih hebat, jago. Oke, Bunda Asih. Rasanya Bunda Asih waktu main karet seneng nggak? Senang. Seneng banget ya. Kira-kira kalau disuruh pulang sama mama dulu waktu kecil marah nggak? Lagi asik main. Enggak sih, takut Kepo pulang ya? sama ayahnya. Oh, takut kan? Duh, nanti dicari nih. Pasti saya udah sore, tapi masih seneng main gitu kan? Oke, itulah anak. Oke, siapa lagi saya tanya Bunda yang lain? Ada Bunda siapa nih? Udah Umi Hafiz. Umi Hafiz suka main yang mana dari yang 3 tadi? Semua Bu dimainin. Semua dimainin. Keren Umi Hafiz. Umi Hafiz seneng nggak mainnya? Seneng banget Bu. Sampai Seneng sore sampai banget. main layangan. Oh, keren banget Umi Hafiz. Kalau mainnya Bunda Muntas, kira-kira sedang main yang mana? Saya suka main layangan tapi pegang gini terus nanti di lari adik saya yang tarik saya yang lari. Itu suka banget. Oh, Mama Muntas tertutup mikrofonnya. Pasti senang juga nih, Mama Muntas. Kelihatan nih banyak happy. Kita lihat lagi ya. Gimana Mama Muntas? Sukanya main yang mana? Saya suka Bu. Main apa, Ma? Campur benar jadi kapal begini. Oke, Bunda juga sedang main. Ada lagi nih. Sultan tuh Mama Sultan. Oh, ada Mama Sultan Ya, suka Bu. main apa nih Mama Sultan? Tiga-tiganya, Bu. Tiga-tiganya keren. Mama Rafa, Saya, Mama Rafa. saya paling seneng metang layangan, Bu. Wih, tuh kan, bener kan? Kelihatan sekarang mamanya, wih hebat, kuat badannya. Ada di sini, ada Bunda. Nah, Mama Al juga nih. Mama Al suka main yang mana? Saya paling suka main karet. Main karet. Bohong, Bu, bohong. Iya, megangin Bu Devi. Layangan cuma bagian megangin doang, Bu. Megangin, saya megangin. Nah, ada Mama Aira, Bunda Aira tuh kayaknya pendiam apa enggak ya waktu kecilnya? Saya juga kira-kira Bunda Aira suka main yang mana nih? Semuanya dimainin juga, Bu. Oh, dimainin juga ya, keren. Oh, ternyata semua suka main nih di sini ya, semua senang sekali hari ini ya. Kita ingat masa lalu kita dulu ya, main seperti ini. Ternyata kalau main layangan ada sensasi sendiri, kena angin-angin, terus kayaknya gimana ya, dingin gitu ya. Terus senang banget rasanya, terus lari-lari. Nggak mau pulang karena belum maghrib ya, belum pulang. Nah, terus belum hujan apalagi belum pulang, belum layangannya putus, belum pulang, belum habis gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Bunda-bunda maaf sekali. Bunda-bunda kita senang sekali bermain seperti ini. Semua kegiatan kita untuk main layangan, lihat kekuatan apa yang terjadi di situ. Tangan, otot-otot tangan, kaki, apalagi matanya kira-kira kemana? Koordinasi tangannya. Ke atas melihat arah layangan. Melihat arah angin. Dia tahu arah angin dari mana yang kita perlu bermain ini agar layangan bisa terbang. Cerdas bisa memikir arah angin. Tahu arahnya angin kemana. Kalau tidak pernah melakukan, tidak pernah merasakan, apakah tahu? Jadi anak itu mendapat pengalaman dari cara dia bermain. Pengalaman dikonstruksi jadi pengetahuan. Ya, pernah jadi kecerdasan untuk anak tersebut. Tanpa kita sadari mereka sedang bermain. Kekuatan motoriknya luar biasa. Lari. Kemudian berpikir, kalau layangan setinggi ini, angin setinggi ini, seberapa banyak benang yang akan saya ulur. Itu juga berpikir. Nah, itu adalah proses matematika untuk anak usia dini seperti itu bermainnya. Diawali dengan itu. Mereka mempunyai pengalaman main yang seperti itu adalah bermain secara bicara pada temannya, awas. Naikin lagi. Sedang berbahasa. Perkembangan bahasanya keluar muncul. Ya kan? Waduh, putus nih. Tadi sih kita kurang tinggi atau kurang menariknya terlalu kencang. Nah, dia tahu mana kencang, mana tidak kencang. Mana lemah atau dikendorkan. Itu tahu konsep seperti itu. Panjang, pendek. Kamu sih lebih tinggi. Tahu tinggi, tahu rendah. Tahu panjang, tahu pendek. Itu adalah konsep pengetahuan pada anak usia dini. Bunda bisa memahami ya semuanya ya. Ternyata bermain itu menyenangkan. Bukan main asal-asalan. Ngapain masuk PAUD? Maksudnya SPS ya, kita SPS ya. Ngapain masuk sekolah TK?
main-main doang. Emang anak-anak tuh belajarnya main gitu ya. Kalau kita sudah tahu seperti itu. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini di Pelangi Bangsa. Di Pelangi Bangsa sebelum masa pandemi COVID. Saya ambil beberapa foto yang saya ada langsung ambil, bukan tergantung siapa anaknya ya. Saya ambil karena pas ada gitu, karena buatnya tadi malam juga untuk ibu-ibu saya buat kira-kira mana yang pas untuk disampaikan hari ini. Lihat sebelah kiri. Bu Guru sudah memodifikasi permainan tadi yang ada di layang-layang, lompat tali, dimodif oleh Bu Guru dengan permainan yang lebih canggih, tetap bergerak. Ya, mereka melihat merangkak, merayap, melihat mana yang cocok, tangan mencocokkan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, bergerak. Itu adalah bermain juga versi kekinian. Ya, itu seperti itu. Tetap anak melakukan kegiatan motorik kasar, motorik halus, kognitifnya bekerja, bahasanya juga jalan. Awas, lihat yang warna merah, kata temannya. Dia tahu itu warna merah. Jari tangan ada berapa, jari kaki ada berapa, itu dari kelihatan dari permainan. Semua aspek perkembangan anak yang 6 itu ada, terwakili atau realisasi dalam kegiatan bermain. Yang di sebelah kanan sedang membuat dough atau adonan. Mereka mau bermain, jadi buat play-doh. Kata mereka, sebetulnya kita sudah tidak boleh lagi teacher center, tapi student center. Jadi anak yang memegang kendali pembelajaran, tapi kita hanya mengawasi. Kata dia gini, tepungnya sebegini, kata Bu Silvi di depannya ya. Oke, silakan. Ini airnya sudah dicontohkan. Airnya, kebanyakan airnya, tambah lagi tepungnya. Nah, mereka sudah tahu. Kebanyakan airnya, tambah lagi tepungnya, itu berpikir. Berpikir kognitif. Tambah berapa tepungnya? Tambah 2 sendok, tambah pakai 2 sendok. Mereka tahu ukuran kan? 2 sendok. 1, 2. Masih kurang kamu nih, masih lengket. Tahu lengket. Itu juga berbahasa dalam konsep pengetahuan juga tentang lengket atau tidak lengket. Tambah lagi tepungnya, 1 lagi. Sudah tahu konsep 3 sendok tepung. Tapi tambahan ternyata tidak membuat lengket. Dan adonannya sudah baik. Kira-kira yang saya sampaikan bisa ditangkap ya? Oke, seperti itulah bermain anak-anak. Anak bermain belajar seperti itu. Mereka tahu tepung ini lengket kalau airnya kebanyakan. Tapi tambahkan lagi tepungnya supaya tidak lengket. Berapa sendok kata temennya? 2 aja 2. Ah masih lengket. 1 lagi. Aduk lagi sama-sama. Ada kebersamaan di situ. Mereka percaya diri, saling menghargai, demokratis. Dan berpusat pada anak bermainnya. Membuka wawasan anak, mereka bahagia bermain bersama tanpa tekanan oleh Bu Guru, karena Bu Guru hanya memberikan persepsi, memberikan pengetahuan awal. Oke ya, kita pindah lagi nih sekarang. Kita kan sedang BDR ya teman-teman bunda-bunda ya. Nah, bunda kemarin ada lihat seperti ini yang sudah kami berikan sebelum acara pembelajaran. Ini adalah pembelajaran persiapan dengan bahan-bahan loose part, atau bagian-bagian yang bisa kita pakai, barang-barang yang ada tersedia di rumah gitu ya istilahnya, bisa kita manfaatkan untuk kegiatan media pembelajaran. Tidak menyulitkan, tapi membuat anak-anak mempunyai pengalaman yang luas, dan bahan tersebut bisa dimanfaatkan kembali. Entah dirubah menjadi alat play-doh mainan, dirubah menjadi makanan bisa dimakan, atau dikembalikan ke asalnya lagi kalau tidak campur-campur tepung, hanya berupa benda-benda saja. Masih banyak kegiatan lainnya. Bu Guru sudah menyiapkan kalimat-kalimat provokasi dan invitasi buat anak-anak. Kata Bu Guru, terus di sana. Kata bahan tadi di sini, seperti apa ya kira-kira bulir jagung yang akan kubuat? Jadi hari ini anak-anak akan membuat bulir-bulir jagung. Bu Guru jangan rubah konsep anak-anak. Itu hanya membuat bulir-bulir jagung. Ya, siapkan bahannya. Nanti Bu Guru silakan dulu pada anak-anak. Kita akan membuat bulir jagung hari ini bahan-bahannya. Teman-teman tahu bulir jagung? Perlihatkan jagungnya ini adalah bulir seperti ini. Kita akan membuatnya dari bahan ini. Teman-teman bisa membuatnya sendiri. Kita aduk-aduklah contohnya. Seperti mereka akan membuat bulir jagung, bisa memilahnya, bisa memberi warnanya, supaya warna merah dikasih apa, supaya warna kuning dikasih apa. Itu sedang konsep bahwa ini warna merah, ini warna kuning. Ini bulir jagung besar, ini yang kecil. Mereka akan kelompokkan sendiri, kecil-kecil, besar-besar. Jadi tidak ada keseragaman. Kalau semua tetap berseragam seperti dulu, apel-apel semua, kereta api semua, itu adalah zaman kita sudah tidak berubah lagi. Sekarang industri, pernah dengar nggak industri 4.0? Sudah mau 5.0.
Nanti udah mau zaman robotik. Kalau masih mau sama, terus itu namanya zaman pabrikan. Revolusinya mundur ke belakang. Harus sama apel, sama semua apel seperti ini. Jagung harus sama, jagung semua sama. Tidak ada kreativitas pada anak. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkreasi, mengerti, paham, membuat kreasi-kreasi baru dari bahan yang kita berikan awal. Mereka bisa mengkreasikan. Kalau mereka diberi kepercayaan, dikasih motivasi main seperti tadi, diberi kebebasan, pasti mereka percaya. Ya, oke, baik, Bunda. Kita pindah lagi. Nah, ini juga kata dia tadi di sini nih banyak bahan-bahan. Jadikan aku pewarna, gitu kan? Jadikan sebelahnya ada kelapa, paruh kelapa. Warnai aku. Nah, berarti dia berteriak di situ. Kata Bu Guru, teman-teman, bahan-bahan di sini minta dijadikan jadi pewarna. Diapain ya kira-kira ya? Jangan hanya sediakan batu, sediakan benda yang banyak. Entah mau dipukulnya, ditumbuk-tumbuk, atau entah mau diparut, mau diperas, mau diremas, terserah. Yang penting mereka jadi bahan sesuatu warna. Contohkan dulu satu. Ya. Kemudian sebelahnya warnai aku. Silahkan diwarnai kelapa itu. Mau warna apa, terserah mereka bebas. Mereka akan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dengan pengalaman yang mereka lakukan dengan bermain. Bermain tadi, bermain warna. Saya dengar informasi dari Bu Guru, karena saya ada kegiatan, tidak lihat, Bu, ternyata anak-anak susah dientasnya. Susah diberhentikan mainnya, mereka senang. Nah, senang berarti kita berhasil. Kalau anak bermain dengan senang, berarti kita berhasil. Kalau anak sudah tertekan, cemberut, marah, berarti ada yang salah dari kita. Menginstruksikannya, menjadikannya. Ya. Jadi sebagai Bu Guru, kami, dan juga sebagai mama, kita belajar tidak lagi center pada kita, tapi pada anak. Kita hanya memberikan motivasi, stimulasi pada anak. Ya, oke. Nanti warna ungunya dapat dari kembang ini. Kalau dicampur gimana? Ya nggak apa-apa. Mereka bilang, kalau bilang aha, berarti punya sesuatu. Kalau cuma campur merah, merah, merah. Bu Guru bilang tadi apa? Kan tadi kata Bu Guru cuma buah naga. Kenapa dicampur? Nggak apa-apa, dicampur. Tinggal kita tanya, kamu campur yang mana sayang? Ini jadi warna apa ya sekarang? Nggak apa-apa, Bu. Silakan saja. Anak biar berkreasi. Itu ya. Jadi jangan apa-apa, jangan awas, awas, awas. Biarkan anak bilang aha. Nah, kalau anak sudah bilang aha, berarti dia punya sesuatu. Anak itu kreatif. Anak itu anak yang akan cerdas ke depannya. Nanti kita buat simulasi permainan ya. Kita pindah lagi ke sini. Nah, saya kemarin nangkap foto ini. Bunda, saya memilih ini hanya sekedar random ya, acak ya foto yang masuk pada kami. Saya tampilkan di sini. Terlihat teman kita di sini yang tampil ada Aira, rupanya Aira yang saya tidak juga paham, saya ambil saja. Aira sedang asik membuat dough. Ya, asik. Ada tanpa tertekan. Berarti bundanya hebat nih. Bunda tidak membuat instruksi macam-macam, hanya membuat Aira nyaman untuk melakukan kegiatan ini. Ya, terserah mau dibikin jagung nempel, mau tidak nempel, tidak apa-apa. Kita punya KD. Apa sih KD? Kompetensi dasar. Itu adalah materi yang akan kita capai. Kemana Bu Guru mencapainya? Bu Guru nggak suruh buat jagung, cuma membuat bulir jagung. Kita KD-nya apa? Itu ya. Bunda nanti tidak usah pikirkan KD ya. Itu untuk Bu Guru. Oke, nanti seperti itu. Kita punya tujuan tertentu yang akan kita capai. Aira sudah hebat bisa mengaduk bahan ini dan menjadi bulir-bulir jagung. Oke, baik. Misalnya Aira pakai warna merah boleh? Boleh, silakan mau warna merah Aira jagungnya. Menurut Aira zaman nanti jagung bisa merah. Nanti ada rekayasa genetika. Jagung bisa hitam, jagung bisa merah, jagung bisa hijau, terserah jadi warna apa. Itu adalah kecanggihan rekayasa genetika. Jadi bukan tidak mungkin jagung berwarna merah atau berwarna hijau. Bahkan berwarna ungu. Jadi itu kita buka sekarang ya, pikiran kita seperti itu. Baik, sekarang yang kedua. Ada lagi sini, ya sedang mewarnai tadi ya. Mewarnai tadi sudah ada bahan-bahannya. Ternyata si ampas kelapa bermanfaat sebagai loose part. Atau bagian sudah tidak terpakai lagi benda tadi. Bisa diwarnai. Kalau dikeringkan, Bunda, ini bisa jadi untuk permainan apa? Mengasah motorik anak. Bisa untuk membuat angka, membuat anak-anak jadi terlatih menulis di atas bahan tersebut, dengan tanpa sengaja, bisa menggambar, bisa apa saja di situ. Mencampur warna. Ya, kita semua terbuka saat ini. Jadi ternyata belajar itu seperti itu. Jangan lagi seperti dulu kita ya. Jadi kita tidak kreatif, zaman sudah berubah. Ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zamanmu, kata Ali bin Abi Thalib. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita pindah lagi. Ada di sini teman-teman membuat bola-bola coklat. Judulnya kemarin saya buatkan apa teman-teman Bu Guru? Membuat kue coklat. Oke.
Terserah kalau Asni mau buat bola-bola, tidak apa-apa. Yang penting kompetensi dasar yang kita akan capai adalah anak mampu mencampur bahan menjadi warna coklat. Mampu mengubahnya berubah bentuk dengan kreasi seninya. Ya, mau dibuat cetakan apa tidak apa-apa. Tujuan sudah tercapai, Asni bisa mengaduk-aduk bahan, mengerti bahan, mencampur, meremas sampai menjadikan adonan. Itu ya. Asni punya nilai plus, bisa membuat bola-bola, warna, diberi meses dan sebagainya. Pindah lagi. Nah, ini dia. Dan saya katakan tadi kita sudah mencapai KD yang sudah kita harapkan tadi. Tidak dibentuk, tidak apa-apa, karena tujuan hanya membuat kue coklat. Ternyata kue coklat tanpa dibentuk bisa dinikmati. Nova dan Dita sudah mulai memakannya tanpa membuat. Apakah dia salah? Tidak ada yang salah. Itu sudah benar. Bu Guru tadi hanya mengharapkan Nova, teman-teman kecil ini bisa membuat kue coklat. Kue coklatnya bentuknya, Bu Dewi, kata kita amburadul, tidak apa-apa. mohon maaf. Ya gimana? Yang mau masuk Zoom ya? Mungkin Oke. Ini ada mamanya Raul sama Rani belum bisa masuk. Oh, bagaimana? Mau ditunggu, silakan. Hostnya Bu Dewi ya, masih di. Oh, saya. Oke, baik, Darmit ya. Sudah masuk. Malam. Apa Zuai? Sudah masuk? Saya exit dulu ya. Tidak bisa kalau kayak gini, Bu Vera. Kelihatan? Masih separuh jadinya kecil ya? Pindah host ke Bu Vera atau bagaimana? Boleh ke saya coba. Oke. Ini saya tetap bisa jalan? Ya. Bisa nggak? Oh ya. Bisa jalan. Admit aja ya? Itu. Sudah. Udah masuk ya? Belum. Belum. Saya Belum. jadi host. Oke, masuk. Udah masuk tuh kayaknya. Sudah ya? Udah ada yang masuk. Siapa namanya? Raul. Udah masuk ya kayaknya? Sepertinya sudah. Rani nggak bisa belum, Bu? Ya. Oke. Kelihatan? Udah lanjut atau bagaimana? Baik, lanjut, Bu. Lanjut ya. Saya besarkan lagi ya biar kelihatan. Tapi ternyata nggak bisa. Mulai. Pindah lagi. Nah, sampai sini tadi ya. Jadi, kalau kita bermain itu untuk anak usia dini, lihat dulu Bu Guru sudah punya kompetensi dasar apa yang akan dicapai untuk anak tersebut bermain. Jadi, kalau misalnya suruh buat kue coklat, kuenya tidak jadi bola, tidak jadi bentuk bintang, tapi sudah jadi adonan, tapi jadi kue yang bisa dimakan, itu sudah tidak menyalahi aturan. Sudah benar, apapun yang mereka lakukan adalah benar. Tinggal kita menyesuaikan penilaian pada yang sudah mereka lakukan. Itu ya. Oke. Ini Raul masuk kayaknya. Udah masuk Ibu Vera? Belum, Bu. Belum. Tapi udah saya admit. Mungkin masih loading kali. Oh iya. Bisa saya jadi co-host atau bisa dua nggak, Bu? Bisa Bu Vera, bisa. Dua bisa. Kan, Bu? Jadi co-host. Bu Vera jadi co-host aja. Iya. Atau saya jadi co-host boleh. Raul. Saya jadi co-host dulu. Raul sudah masuk. Rani udah masuk, Bu. Nah, saya udah mulai ngambek nih kalau kayak gini itu udah berhenti udah stop start Bu Vera lanjut ya. Boleh lanjut. Ini tuh nggak mau lagi dia. Hari Bu nyala kali ya. Saya stop dulu ya share-nya ya. Stop dulu. Nanti Bu Vera kirim. Udah ngambek dia. Sudah dari kemarin nyala terus berhari. Coba saya jadi host ya Bu ya. Okay. Saya jadi host. Nanti multi share screen-nya bisa kok. Ya. Oke. Saya share screen atau Bu Vera yang share screen aja. Saya aja ya. Saya jadi host dulu. Sabar ya Bunda, maaf ya. ini kita hidup di zaman robotik ya seperti ini. Kita sedang merasakannya sekarang. Kembalikan saya jadi host, Bu. Nah. Emang belum. Vera jadi host saya. Ada gambarnya, Bu? Ada. Bu Vera jadi host dah? Belum. Saya belum pindah. Udah saya klik.
Oh, tapi Udah ya? oh, Udah masuk oke, ya, Vera? sudah. Berarti saya coba share screen ya. Ya. Bu Vera boleh stop dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebentar ya, kita sebelum Baik, saya. baik. Nah, mudah-mudahan saya sekarang punya contoh di sini. Saya hilangin dulu background videonya sebentar. Ini sudah nggak jelas. Nah, ini cukup jelas ya. Ini saya punya ini saya punya kacang tanah di dalam gelas. Jelas kelihatan? Kelihatan. Ya. Satu lagi adalah ini kapas yang ada di dalam gelas. Ini kapas loh. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita anggaplah si kacang ini sebagai kegiatan bermain, pengalaman anak bermain sebagai kacang ini. Tuh, sudah penuh di sini. Anak yang suka bermain bebas, bermain sendiri, mengalami sendiri bermain, pengalamannya sendiri bermain, seperti kacang ini, memenuhi gelas. Ya, tapi teman-teman kecil kita yang dipaksa sama mamahnya bimbel tanpa belum tahu umurnya berapa, pakai LK terus di sekolahnya. Bu guru, kalau orang tua tidak beli LK, orang tua pasti bilang, Bu, kapan saya ambil LK? Minggu ini kita ambil setumpuk ya LK-nya ya. Nah, itulah nih si LK nih, warna putih ya, kapas nih teman-teman. Bunda maaf ya, teman-teman. Nih, kapas seperti ini. Ini LK saja, tidak usah pakai kegiatan main. Besok kirim kertas, ada gambarnya mobil. Kasih warna ya, teman-teman. Hari pertama. Hari kedua, kasih kertas lagi. Menghubungkan angka 5 dengan buah gambar 5. Itu LK kedua. LK berikutnya lagi, membuat mozaik. LK lagi. LK berikutnya lagi, membuat puzzle. Potong-potong. Itu sudah agak lumayan LK-nya dia Pelangi Bangsa ya, seperti itu. Nah, kalau LK-LK yang tidak bertanggung jawab, LK-LK yang hanya mewarnai. Kalau anak-anak yang sudah bosan, satu buku, itu bisa dalam waktu 5 menit habis. Warnanya nggak karuan, coret hitam semua, coret merah semua, nggak salah loh mereka mencoret merah dan sebagainya itu. Yaitu hak mereka mau coret-coret. Mereka mampunya hanya baru mencoret-coret. Usia berapa dulu anak tersebut? Belum pernah dimotivasi sama orang tuanya, belum pernah distimulasi, hanya dijajali oleh LK, dijajali oleh buku yang belum saatnya mereka bisa. Mereka belum punya pengalaman sensorik motorik yang luas. Langsung kasih seperti itu. Sekarang belum ketahuan efeknya ya, nanti persaingan. Nah, ini adalah LK. Kita lihat ya. Ini saya punya yang anak yang kegiatan bermain yang bermakna, distimulasi orang tuanya dan guru di sekolah dengan baik. Seperti ini pondasinya. Kita pasang ya tiang pancangnya. Nah, kira-kira berdiri tegak atau tidak? Kita ada kertas di sini. Ini adalah tiang pancangnya. Kalau saya simpan begini, apakah jatuh kertasnya? Enggak. Ya, dia akan tetap tegak. Kita pindah ya, teman-teman, maaf, bunda-bunda, dengan gelas yang tadi pengalamannya hanya LK, pasang di sini. Apakah tiangnya kuat? Enggak. Jatuh. Sekarang gimana Bu Dewi kalau separuh LK separuh main? Oke, kita coba sekarang. Pindahin sekarang. Kita coba ya. Separuhnya kacang. Separuhnya pakai kapas. Kira-kira apakah bisa menempel dengan baik? Tidak bisa juga. Satu menempel, satu tidak. Ya kan? Sekarang memang kita tidak apa-apa. Anak saya umur 3 tahun, Bu. Anaknya biasa-biasa aja. Semua anak tuh jarang yang seperti Einstein gitu ya. Bisa, Bu. Baca, tulis. Apa aja bisa ditulis. Ngerti apa. Anak saya tuh hebat pokoknya. Nggak ada yang nyamain anak orang lain. Pokoknya anak saya paling pinter bisa baca tulis sebelum waktunya. Tuh. Anak saya lesin, Bu, tiap hari. Panggil guru les. Tiap hari tiap maghrib saya nulis. Pokoknya anak saya harus nulis. Belum tahu anak itu usia berapa, kekuatannya berapa, usia berapa dia harus bisa memegang alat tulis, kapan ibu memotivasinya, menstimulasi anak tersebut untuk kekuatan mata tangan, jari-jari tangannya, untuk bisa menulis, bagaimana lehernya bisa menopang dirinya untuk bisa memegang alat tulis, bagaimana kemandiriannya,
Kalau kita kupas nanti dengan psikososial dan perkembangan anak, ini ada Bu Dokter di sini nih, saya bisa TikTok. Ya, seperti itu ya. Perkembangan anak usia dini itu luar biasa. Tidak hanya seperti membalik telapak tangan, tapi butuh proses yang panjang. Bincang-bincang kita kali ini agak lumayan berat juga ya, Bun. Bermain tapi agak-agak lumayan juga menguras pikiran kita, Bunda Dafa ya. Bunda Dafa sudah tersenyum-senyum. Ya oke, baik, kita sama-sama mengakui kita semua sudah melalui hal ini, dan kita mungkin sebagai orang tua di sekolah maupun di rumah tidak mau dong malpraktek ya Bu Dokter. Nah, tidak usah. Kalau malpraktek pada pasien beda dengan malpraktek pada anak didik. Kalau kita salah menanamkan pendidikan pada anak di rumah sebagai orang tua ataupun kita sebagai guru, itu panjang perjalanannya dan susah untuk diperbaiki. Kan selama-lamanya malpraktek itu. Ya, tidak seperti dengan kasus medis, malpraktek sekali sudah habis, itu saja yang kena. Tapi kalau untuk anak usia dini, itu akan panjang perjalanannya dan susah diobati, diperbaikinya. Bunda harus sabar. Kenapa harus seperti ini? Kita sebagai, kan saya sudah waktu pernah kalau ketemu Bu, kita siapkan sabar. Bunda di sini sabar loh dengerin saya bicara. Sebenarnya udah pengen ngomong ya, mungkin sabarkan diri. Sabar itu luar biasa. Modal kita sebagai pendidik harus sabar. Pertama sabar. Kedua niatkan kita akan membuat anak-anak bahagia. Ya. Namun sabar nggak menunggu anak dari mulai pas lahir langsung bisa berjalan. Apakah lahir langsung bisa jalan seperti anak kanguru atau seperti anak kambing? Semua ada prosesnya. Ya kan? Bagi anak tersebut refleksnya seperti apa dulu, refleks moronya seperti apa, dari mulai terlentang sampai tengkurap, terbalik sampai dia bisa berdiri duduk, itu ada prosesnya dan harus dilewati semuanya. Ya, jadi tidak usah. Sekarang mudah-mudahan seperti itu. Sama dengan anak-anak kita di sekolah. Mau belajar nulis baca itu ada prosesnya, tidak langsung ujuk-ujuk langsung bisa baca tulis. Nah, sudah tidak sabar, ada prosesnya. Ada luapan bahasa di titik tertentu nanti. Ya, pada anak usia dini itu 3 tahun ada luapan bahasa buat anak. Kalau sudah dimotivasi ya, kecuali dibiarkan saja tidak ada motivasi sama sekali. Jadi kita ke depan kita akan sambung lagi. Oke, Bu Vera lanjut, kita share screen lagi. Nanti keburu sore nih. Baik, Bu. Maaf ya Bunda-Bunda ya. Kalau udah ngobrol nanti lupa saya. Kira-kira Bunda-Bunda merasa ini apa ya? Dibutuhkan tidak nih materi seperti ini untuk kita ya? Sama-sama ya, sama-sama kita membuka wawasan, untuk saya juga sama gitu ya, sama-sama kita mempelajari, memperbaiki diri kita. Kita share screen lagi mengenai tadi materi, ada yang sedikit lagi, tinggal dikit lagi. Ini kita bermain. Dari Bu Dewi bisa? Ini saya bisa ya? Coba. Saya coba ya. Sebentar. Ini kalau ini Oke, saya coba ya Bu Vera. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, Bu. Kelihatan? Sudah, oke. Ya, oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba pindah, bisa nggak nih? Suka bandelnya itu, pindah-pindah itu Bu Vera. Oh, dia maunya dikecilin. Nggak mau diitin. Sebentar, pindah lagi. Kayaknya maunya yang ini. Nah. Baik. Ini bisa ya? Oke. Oke, tuh ada yang lagi gelisah nih, sama seperti mama, seperti kita semua nih. Waktu itu gelisah ya. Saya dulu nggak gelisah sih, waktu anak saya kecil. Lihat aja bermain-bermainlah. Jadi kapan sih belajarnya? Kata ibunya sampai pusing. Aduh, kapan sih belajarnya? Kalau kita sudah lihat tayangan tadi, sudah berpikir udah udah belajar. Kok ternyata tiap hari anak saya ya belajar dengan bermainnya itu. Nah, kalau belum lihat tayangan tadi baru mikir, iya ya belajarnya kapan nih? Nggak lihat usia anaknya, nggak lihat capaian perkembangan anaknya. Di kita ada STTPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Untuk guru tuh punya juga. Orang tua juga mungkin ada yang punya KKA, yang punya KMS, ya kan, KIA. Itu ada di situ. Bagaimana capaian perkembangan anak pada usia tertentu. Ya. Dan apakah sudah ada minat untuk mengenal huruf dan angka? Itu Bunda harus motivasi dulu, distimulasi dulu. Kalau tidak pernah distimulasi, tidak pernah dikenalkan, tidak pernah diajak untuk mengenal itu, jangan langsung berharap anak juga langsung tahu. Tidak usah lagi beli buku tulis bergaris. Karena anak Bunda bukan anak diseleksi ya. Jadi tidak usah pakai buku tulis bergaris, sampai anak-anak harus menulis bergaris tipis tebal. Tidak ada gunanya lagi, ada laptop, ada iPad, tinggal ketik, udah beres kan? Gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat ke bawah ini.
ini pasti semua bisa baca. Siapa saja bisa baca. Tuntunlah anak Bunda, lihat, langsung dia baca. Bunda, Alfamart. Waduh, keren bisa baca. Bunda, Indomaret. Oh, keren banget. Anak Bunda sudah bisa baca rupanya. Bunda bisa baca Alfamart, bisa baca Indomaret. Keren. Usia berapa ya kira-kira sudah tahu hafal itu? Kalau kenal dari kecil, yuk kita jalan-jalan, Nak. Atau yuk kita, Bunda mau beli sesuatu di Indomaret. Nah, dia kan akan lihat dari usia berapa sudah nggak apa-apa, mereka sudah lihat punya daya penglihatan, dia bisa lihat, bisa rekam, difoto sama dia, klik foto masuk filenya ke otaknya dia, klek. Oh, Alfamart tuh ada A-nya kayak gitu tuh A. Belum tahu itu A, tapi dia udah lihat itu Alfamart katanya. Indomaret. Nah, kita bilang, ayo kita ke Indomaret, padahal kita ke Alfamart. Bukan, Bunda, ini bukan Indomaret, ini Alfamart. Dia sudah bisa bedakan. Berarti sudah bisa baca gambar. Nah, lagi ini, yang tahu KFC, KFC. Nah, gitu kan sekarang mau kemana? Kentucky, mereka tahu fried chicken. Dibelokin aja yang lainnya, enggak, dia tahu huruf K, F, dan C. Itu sudah bisa baca loh, ya kan? Hitung jumlah ayamnya juga bisa di dalamnya. Bunda, aku coba dapat 2, teman kakak aku dapat 3, dia tahu. Kemudian yang sebelahnya apa lagi? Silver Queen. Nah, tuh Silver Queen. Tahu dia, huruf S tahu, huruf I tahu. Sudah tahu, sebenarnya kalau jajan tuh mereka sudah hafal. Sudah diajak ke Indomaret, sudah nggak usah kesasar lagi. Ambilkah Bunda Silver Queen, tidak akan kesasar dengan beng-beng. Dia tahu Silver Queen. Kemudian sari roti, apalagi ini. Hari-hari sari roti. Sudah hafal tuh sari roti, SARI-ROT itu sari roti sudah hafal. Rasa coklat, ada C-nya. Ganti sama Bunda rasa keju. Bunda, ini rasa keju. Aku mau coklat. Padahal dia cuma tahu warnanya. Dia baru memfoto tulisan tersebut di file di kepalanya. Ya. Nah, lagi katanya nggak tahu angka. Anak saya nggak tahu angka, Bu. Kapan belajar matematika? Mau les. Baru umur 2 tahun mau les matematika. Nah, itu ada angka. Ayo kita beli SGM Explore. Yang mana? Yang usia 1-3 tahun tahu ya. Angka 1 sampai angka 3, Bunda, ini dia nggak akan ketuker. Dia hafal. Angka 1 sampai 3 tahu dia. Oh, rasanya vanila. Lihat warnanya tahu vanila. 900 gram, angka 9 dan 00 mereka sudah lihat di situ. Ada angka 1, ada angka 9, ada angka 0, ada huruf F, ada huruf G. Semua huruf ada di situ. Itu juga belajar loh Bunda, tanpa disadari. Tapi Bunda nggak mau terus-menerus ngulang-ngulangnya. Sekali-kali aja. Besok kalau beli makanan lagi, lihat lagi hurufnya. Boleh Bunda tanyakan lagi, kenapa Adek tahu ini SGM? Ini. Nah, dia tahu, oh ini huruf S sayang, yang seperti ini S. Coba cari di bawahnya ada yang sama nggak? Ini Bun sama, dia sudah tahu huruf S. Sudah tahu bunyi usia 4 tahun, S tahu. Gitu ya. Nanti menyusun di usia 5-6 tahun. Ada saatnya mereka menyusun. Nah, seperti itu. Kalau anak yang memang tiap hari disimulasi, tanpa pakai les-lesan, udah bisa. Bunda sudah hemat uang, juga anak tetap terjaga perkembangannya dengan baik. Nah, itu ya. Jadi, seperti itu, banyak sini. Nah, kesimpulannya apa? Anak belajar dari hasil pengalamannya sendiri. Bermain dapat membuat anak bahagia, mendapat pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Dengan pengalaman mainnya yang bermakna akan mempunyai pondasi yang kuat anak tersebut ya, untuk tumbuh kembangnya seluruh aspek perkembangannya. Ada berapa aspek perkembangan? Ada aspek bahasa, ada aspek fisik motorik, ada aspek sosial, emosi sosial, ada aspek seni, ada aspek kognitif, ya seperti itu. Ada 6 aspek perkembangan. Ya, oke. Baik, benar-benar sekalian. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita sekarang bisa diskusi ya Bu Vera. Kita bisa matikan dulu ini ya. Matikan dulu, kita mau diskusi. Nah, seperti itu tayangannya. Benar-benar langsung bisa pikir, oh ternyata iya ya. Ternyata sudah belajar kok tiap hari. Cuma saya nggak sabar. Kalau beli beng-beng, jangan cuma dibuang si beng-beng. Lihat tulisannya. Ini Bunda aku kok ada tahu beli beng-beng. Ini ada seperti ini. Ini tulisan apa? Ini huruf apa saya? Huruf B. Ada yang sama lagi nggak? Coba cari. Nanti dia tahu. Akhirnya tahu huruf A sampai dengan huruf Z. Tanpa Bunda A, B, C, D, F, G cuma nyanyi. Nggak tahu bentuknya. Nggak dikonsep di sini. Hanya dihafal. Tentu kesandung batu katanya hilang semua, buyar. Nggak tahu kan gitu. Sama seperti konsep matematik seperti itu. Ambilkan Bunda 2 beng-bengnya. Dia tahu 2.
tahu angka 2-nya seperti apa. Tadi di SGM ada angka-angkanya. Banyak lagi yang lainnya. Seperti itu ya, menyenangkan bermain itu supaya menyenangkan. Dan juga ada banyak sekali video-video anak-anak yang sifatnya mengajarkan pada anak usia dini itu bermain sambil belajar. Mengenal angka, mengenal hewan itu apa. Misalnya hewan bebek. Oh dia, Bu Guru mau cerita tentang bebek atau Mama tentang bebek. Mama boleh ambil buku cerita tentang binatang. Ya udahlah, nggak usah persis banget itu harus bebek tuh yang bagaimana. Buka buku cerita. Ini adalah seekor bebek. Misalnya bukunya Bunda beli ya. Nah, bebek ini punya teman. Siapa temannya? Mau serigala. Misalnya temannya banyak. Bunda cerita ini bebek. Nah, bebek ini misalnya bebeknya sombong ya nggak apa-apa. Bebek ini ternyata bebek yang sombong. Dia suka mengadu domba teman-temannya. Temannya ini jadi marah dengan teman ini. Itu punya pesan moral pada anak. Tidak boleh seperti itu. Tapi kamu jangan jadi anak yang mengadu domba ya. Nggak seperti itu. Bacakan ceritanya. Seperti itu. Ya mau nggak mau menerima pesan moral secara tidak langsung. Oh iya ya betul ya. Ternyata jadi orang yang tidak baik itu nggak enak ya. Nggak punya teman. Temanku pergi semua. Si burung hantu terbang. Si gajah juga tidak mau. Bebek sendirian. Habis ternyata bebek ini Bunda setelkan lagu tentang bebek. Bu Vera punya nih. Bu Vera coba Bu Vera setelkan. Biar teman Bunda bisa nyanyi sama-sama. Oke. Bu Vera share screen Bu Vera. Sudah terlihat? Ya, sudah. Boleh nyanyi sama-sama. Atau dengarkan dulu boleh nyanyi. 5 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, hanya 4 ekor yang pulang. 4 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, hanya 3 ekor yang pulang. 3 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, hanya 2 ekor yang pulang. 2 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, hanya 1 ekor yang pulang. 1 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, dan semua bebek kecil pulang. Pulang, oke. Masih. Nah ini juga bagus nih. Bawa Black Sheep satu lagi ya. Mudah-mudahan bisa lihat film ini. Domba hitam apa kau punya wol? Yaya punya 3 kantong penuh. 1 untuk tuan, 1 untuk nyonya, dan 1 untuk anak kecil di bawah sana. Domba hitam apa kau punya wol? Yaya punya 3 kantong penuh. 1 untuk tuan, 1 untuk nyonya, dan 1 untuk anak kecil di bawah sana. Oke, stop share Bu Vera. Oke, itu lo bermain rupanya. Itu anak mengkonsep pengetahuannya. Bagaimana si anak 5 bebek tadi, kalau pergi 1 tinggal 4, 1 lagi pergi tinggal 3, itu konsep pengurangan. Pergi lagi tinggal 2, pergi lagi tinggal 1, pergi semua, kembali semuanya jadi 5. Itu adalah konsep belajar angka matematik ya. Jadi benar-benar jangan takut, tuh sudah belajar tuh seperti itu. Ya, kita motivasi seperti itu terus. Tadi ada karungnya, 3 karung, karung kecil, karung besar untuk siapa? Untuk tuan yang sini, yang besar lagi untuk nyonya, yang kecil untuk anak kecil. Jadi tahu konsep besar kecil, itu konsep juga. Anak tahu konsep besar kecil. Jadi kalau ambilkan sepatu bunda yang lebih kecil dari sepatu ayah, atau bentuknya sebenarnya bisa. Ambilkan sepatu adik
yang lebih kecil daripada sepatu kakak. Dia sudah tahu konsep besar kecil. Ambilkan sepatu bunda yang sebelah kanan, dia tahu konsep kanan dan kiri. Jadi semua tuh belajar. Nah sekarang ini bunda-bunda kita belajarnya kan di rumah. Jadi life skill ya tentang apa ya namanya kecakapan hidup. Dari mulai membuka sepatu, memakai baju, itu ada teori. Kalau pakai teori ada teori psikososial namanya. Ada teori namanya apa ya? Otonomi lawan malu-malu gitu ya. Ada juga seperti itulah ceritanya. Itu teorinya Erik Erikson. Jadi kalau menurut dia gini, kalau anak itu sudah punya usia 3 tahun, itu sudah punya kemandirian. Bisa loh pakai sepatu sendiri. Bisa pakai kaki sendiri. Siapa yang mematahkan? Kita. Duh, lama banget. Udah mau pergi pakai tali sepatu lama banget. Udah. Akhirnya yang tadi sudah terkonsep, dia berani mandiri, mundur. Nanti sudah besar seperti kita ini. Bu Nur, pakai baju apa? Kerudung yang mana? Nggak pede. Tunggu kata Bu Nur dulu. Kalau Bu Nur bilang pink, pink. Ya, semuanya. Kata Bu Nur nggak bagus, jelek. Ya udah, tukar deg-degan. Akhirnya kita nggak bisa berkomentar. Kita nggak punya kepercayaan diri sendiri. Akibat dari waktu kecil nggak bisa bilang loh sama Bu Nur, kayaknya udah pernah deh warna pink. Gimana kalau warna biru? Bu Nur juga pasti terima. Nggak apa-apa kalau kita bisa berargumentasi. Tapi karena kita sifat dari kecil sudah dipatahkan seperti tadi, kemandirian kita dipatahkan, ya udah jadi seperti itu. Mau pergi ragu-ragu, bingung, tanya dulu. Mau beli ini nggak cocok, nggak. Karena teman beli ikut beli, ini nggak kepake, itu akibat seperti itu. Itu ternyata panjang efeknya, setelah telaah. Jadi bukan hanya sekarang ya Bunda ya, itu nanti akan ke depan. Jadi Bunda jangan khawatir, ngapain sekolah PAUD, ngapain sekolah TK, nggak pernah baca tulis hitung. Oh dia nggak tahu, ternyata belum tahu nih Bundanya, belum masuk Pelangi Bangsa. Nanti teman-teman, Bunda-bunda boleh ajak teman-teman yang lain, tetangga-tetangga, kira-kira yang mau masuk Pelangi Bangsa, boleh sama-sama kita main di sini, bermain belajar bersama Bu Guru di sini di Pelangi Bangsa. Nanti pendaftarannya ada diberikan oleh Bu Vera sama Bu Kiki, nanti ada di share ya, ada di share di YouTube, juga di share, nanti ada formatnya sendiri, dikirimkan linknya juga. Kita seperti itu. Dan sekarang memang diwajibkan seperti itu Bunda, belajar itu sambil bermain sambil belajar, belajar sambil bermain seperti itulah, supaya anak-anak mempunyai pengalaman yang luas, agar jadi pengetahuan buat anak-anak. Kalau selama ini kami salah, memang kami selalu belajar. Pendidikan itu selalu berkembang. Nah, kita harus tahu belajar dan juga rajin membaca. Orang yang bisa membaca tidak mau membaca sama dengan orang buta huruf. Ya kan? Orang buta huruf bisa baca enggak? Padahal kalau kita kan bukan buta huruf, tapi kita malas baca. Nah, itu beda tipis ya seperti itu. Beda jauh lah seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau kita mau baca, ternyata ilmu itu berkembang terus. Bunda bisa cari di YouTube, apa ya kira-kira mainan anak-anak seperti apa nih yang sekarang? Nyanyian seperti apa yang membangun anak-anak? Nah, satu lagi adalah stimulasi. Selain stimulasi juga gizi yang cukup. Bu Yulu sudah share kemarin mengenai isi piringku. Sudah ada pengetahuan isi piringku seperti apa. Gizi seimbang, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Jangan kayak anak saya tuh, kebanyakan vitamin susu dan jadi berlebihan berat badannya. Karena mamahnya tidak tahu ilmu gizi seimbang. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang kita akan kita perbaiki sedikit demi sedikit, tidak ada yang salah, tapi tetap berkembang, tetap mau berubah diri, ya kan? Ada pernah lagunya nggak? Kalau ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba, gitu kan? Jadi seperti itu. Kita coba, kita pernah gagal nggak apa-apa, kita mau coba lagi, kok coba terus. Anak-anak dimotivasi seperti itu. Jadi Bunda tolong ya, jangan dipatahkan anak yang sedang mencoba kepercayaan dirinya. Mau pakai kancing salah, nggak apa-apa, tapi sudah ngaca, coba lihat di kaca. Oh ternyata ada yang salah mah, diperbaiki. Jangan langsung, lama banget pakai kancing salah lagi nih. Nah, udah pakai itu, marah-marah itu langsung ada sel saraf yang terputus, terdelete nantinya, terhapus ya. Harusnya bisa jadi nggak bisa di kedepannya. Nah, saya udah pernah ceritakan banyak teman-teman saya juga yang anaknya itu belum waktunya dulunya, teman saya sekarang seumur saya, anaknya itu jadi tidak apa-apa karena proses tumbuh kembangnya yang salah. Anak saya IPK-nya 4, Bu. Wah, keren dong, tapi nggak bisa apa-apa. Tapi nggak jadi apa-apa. Ya kan? Jadi itu harus kita seperti itu lihatnya. Jadi, oh anak saya bisa punya kreativitas, kreatif, anak berani, tangguh, berani, bertanggung jawab. Itu kan dilatih dari sekarang. Beri kepercayaan pada mereka.
Jangan banyak melarang kalau memang tidak usah dilarang. Kalau memang membahayakan kita harus larang. Tapi dengan cara yang mendidik. Seperti itu. Nah, mudah bincang-bincang hari ini cukup lumayan ya. Mudah-mudahan ini sedikit tapi bisa membuka wawasan kita. Kalau bunda-bunda ini manfaatnya banyak, silakan bunda bisa tularkan pada teman lain atau pada anak kita sendiri, pada keluarga, pada diri kita sendiri. Kalau kita sebagai pendidik, kami semuanya mohon maaf apabila banyak yang tidak berkenan selama kami memberikan pendidikan pengajaran pada anak-anak, bunda-bunda sekalian. Kami banyak salahnya, kami akan berusaha terus memperbaiki diri untuk memperbaiki metode-metode pembelajaran yang menarik. Walaupun lewat ini ya, lewat platform seperti ini, tidak bisa sentuh langsung, tidak bisa lihat langsung perkembangan anak-anak. Mudah-mudahan kalau sudah kegiatan itu, tolong difoto, tapi jangan pakai gaya. Lihat ke sini. Akhirnya jadi kaku, anaknya takut. Bunda marah kalau tidak pas fotonya. Kurang ke sini, nggak usah. Bunda fotonya sedang anak candid, sedang berkegiatan. Foto saja klik, jadi alami dia sedang berkegiatan, tanpa Bunda paksa harus difoto. Ya. Kalau nggak mau nari, jangan dipaksa. Nggak mau nari, Bunda marah. Lagi capek kali, apa lagi nggak mood, apa bosen tariannya, apa bosen lagunya, Bunda ngajarinnya marah-marah, nggak dimotivasi dulu. Kalau mau ngajak tuh dimotivasi dulu ya. Hari besok mau lomba, adik terpilih, kita latihan ya. Lagunya enak banget, gerakannya enak. Itu yang ngajarin nari siapa di sekolah? Oh, ada Bunda ya, Bunda Nelda juga bisa tuh ngajarin nari, juga seru. Wah, Bu Nur juga lagunya enak, ada Bu Vera, Bu Yuli. Disemangatin dulu, jadi mereka senang, jangan langsung. Besok mau latihan hari, pokoknya harus bisa. Nanti kalau nggak awas ya, mama malu nih sama Bu Guru nih. Apalagi nanti sama Bu Nur, Bunda malu nih, Bu Nur udah bilang telepon Bunda tadi malam, kamu harus jadi mewakili. Udah tertekan, nggak suka lagunya, ngapain? Jangan susah. Kalau aku nggak mau, terus Bunda mau apa? Kan gitu jadinya. Jadi Bunda harus memulai dengan memotivasi anak tersebut dengan seperti itu. Setiap anak punya unik, punya gaya masing-masing, punya kebutuhan masing-masing. Itu ya. Nah, mudah-mudahan ada yang mau bertanya, silakan. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan sponsor mengenai sekolah? Nah, ya kegiatan sekolah. Sedikit ya Bunda ya. Sebelum saya lupa, sudah sore juga. Di sela-sela bincang ini kita akan buka pendaftaran sekolah di bulan April. Nah, boleh Bunda mendaftar kali. Kalau punya adanya, oh sama-sama ya di Pelangi Bangsa silakan. Atau punya teman tetangga di sekitarnya, yuk di sana aja belajar sama Bu Guru Pelangi Bangsa gitu ya. Pelangi Bangsa silakan. Kemudian nanti untuk raport laporan perkembangan anak kita akan berikan di sekitar bulan Juni. Ya mungkin nanti akan kami informasikan lagi. Setiap perkembangan yang Anda lakukan, kegiatan Anda lakukan, nanti mungkin ada laporannya tersendiri. Sudah sejauh mana aspek perkembangan yang sudah Anda lalui ya, sudah Anda kuasai gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian juga Bunda selama ini kita kan ada sebelum pandemi ini tentu Bunda-bunda juga mempunyai Bu ada yang nanya gini soalnya, Bu kapan, ada yang nanya ya Bu Vera, Bu kapan bayaran? Jadi saya terbesar juga ya. Bunda-bunda gini aja. Kami dari sekolah tidak memaksakan. Kalau misalnya Bunda-bunda ada keluangan materi, memang ada untuk alokasi untuk itu, dipersilahkan. Kami ada di hari Selasa dan di hari Rabu. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Yang penting Bunda hadir saja, ikut Zoom, sudah luar biasa, sudah kami apresiasi. Tapi kalau Bunda bisa, dipersilahkan. Ada Bu Tri, ada Bu Vera, semua tidak memaksakan. Tapi kalau Bunda punya keleluasaan, dipersilahkan. Kami ada di hari Selasa dan di hari Rabu, insya Allah. Ya, kalau Bunda mau hadir atau mau transfer katanya boleh juga, gitu ya. Kalau nggak ada, nggak usah kayak malu-malu kata orang nggak usah, ya. Nanti kan masih balik lagi ke masa tadi. Kata si ini, kata si itu, ya kata kita sendiri aja, gitu, ya. Nah, seperti itu mungkin dari saya seperti itu. Kalau mau bertanya dipersilakan, ada waktu sedikit lagi ya. Bunda silakan, mudah-mudahan ada mau tanya. Ya silakan Bunda-bunda yang ingin bertanya. Bu Dewi, saya mau nanya. Iya, silakan. Oh ya, Bunda Dafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya kan gini, dengan kebatasan Dafa nggak bisa bicara, sedangkan kalau pas lagi
kan Iya. suruh ngirim video, suruh kayak baca doa apa gitu, saya bingung gitu, saya harus ngirim apa gitu. Oke, baik. Itu aja Terima sih. kasih, Bunda Dava. Betul. Saya kemarin juga habis ngasih materi tentang anak berkebutuhan khusus juga di pendidikan usia dini ya. Beberapa lama tuh, ada berapa bulan tuh. Itulah pokoknya. Nah, ternyata untuk anak-anak ABK itu ada PPI harusnya, program pembelajaran individual. Dan tidak usah sama dengan teman-teman yang lain. Kami punya sendiri itunya Bunda Dava. Ada apa ya namanya? Ada KD tersendiri, ada kompetensi tersendiri yang tidak sama dengan teman-teman yang lain, ya. Jadi Bunda Dava juga tidak usah khawatir. Nah, Bunda-bunda juga untuk pengalaman Bunda yang lainnya, saya juga kemarin menginformasikan bagaimana kita melihat kekurangan anak kita itu sedini mungkin. Di sini ada Bu Dokter nih ya, Bu Dokter nanti bisa berbagi cerita kapan-kapan ya, Bunda Aira. Nanti kalau kita butuhkan untuk jadi narasumber. Nah, ternyata kita harus melihat karakteristik anak sedini mungkin. Anak usia berapa, kita kenali punya ADHD, anak usia berapa, mengalami keterlambatan pendengaran atau tunawicara atau tunarungu dan seperti itu ya. Jadi ada pengenalan sedini mungkin. Untuk Bunda Dava sudah cukup baik. Bunda Dava sudah mengusahakan Dava sudah dapat stimulasi dari ahlinya ya, sudah ketemu kembang anak juga sudah ya, sudah punya alat bantu dengar juga. Ya Bunda Dava tidak usah khawatir. Bunda Dava tetap mengirimkan kegiatan saja yang Dava lakukan. Tidak usah kirim video yang sedang Dava bicara atau gimana, nggak usah. Kalau Bunda Dava kira-kira kegiatannya saja difoto, kalau Dava mengerti perintah untuk kegiatan kan? Iya. Ya nggak apa-apa, itu saja. Cukup. Nanti Bunda bisa telepon bu gurunya. Bu guru yang mengenang Dava, Bunda bisa ceritakan apa yang Dava lakukan. Nanti bu guru bisa mencatat apa yang sudah Dava lakukan, yang sudah Dava bisa kuasai. Itu ya Bunda Dava. Ya, terima kasih. Semangat ya Bunda Dava, keren. Ada lagi yang lain mau bertanya silakan. Atau sudah banyakan saya bicara jadi bingung nanya apa ya. Main saya udah salah gitu jadinya nanya kok ya salah semua ya. Ternyata saya udah marah tadi pagi. Udah istighfar aja kalau gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hari ini saya sudah marah berapa kali, sudah memutus berapa banyak sel saraf anak saya yang tumbuh kembang itu. Sudah berapa banyak melukai hatinya gitu ya. Sudah berapa banyak saya tidak bersabar itu. Yang itu kita sama-sama introspeksi diri, tidak apa-apa. Kita namanya juga belajar. Belajar sebagai orang itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun tetap belajar ya Bu Nur. Begitu, oke. Baik, Bu Vera mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan sudah paham. Boleh nanti curhat. Kata Bu Vera nanti ada kolom apa Bu Vera? Mau dibentuk? Ada kolom itu ya, mungkin banyak masih malu-malu mengutarakan. Silakan nanti saya buka link, nanti saya share linknya, Bunda bisa mengutarakan itu kritik atau saran buat kami gitu selama pembelajaran gitu. Atau mau bertanya apa, disilakan juga boleh selama kami bisa jawab ya. Selama kami bisa jawab, kami bisa jawab, berikan jawabannya. Kalau tidak nanti rujukannya kemana? Kami juga harus begitu Bu. Ada observasi, atau wawancara dan sebagainya, ada formnya. Nanti kalau kita tidak bisa menanganinya, kita bisa berikan rujukan. Nanti sudah dikasih oleh ahlinya, begini Bu, balik lagi ke kita, itu nggak masalah. Ya. Budak-budak ada mainan banyak untuk anak-anak sebetulnya. Siapa yang mau punya baby sebentar lagi? Oh ya, itu sekarang saya itu nggak sabar. Udah tahu kan punya selimut ya, punya bedong. Nah udah gede juga nggak apa-apa kok main itu digulung-gulung sama mamahnya. Dia tuh akan berusaha, tangannya ke atas itu adalah berusaha motoriknya bergerak dengan baik. Untuk anak-anak itu namanya latihan sensori motorik ya. Mengeluarkan tangan dari bedongan itu atau dari main mumi-mumian itu juga permainan luar biasa. Jangan berpikir sensorik hanya sentuhan ini ya, mata, telinga, pengecap rasa, itu semuanya sensor. Semuanya adalah sensori kita. Nah, kalau untuk LK tadi tidak multisensorik, tapi hanya satu saja. Kalau untuk bermain semuanya matanya melihat, kupingnya mendengar, kulit merasakan kena angin pada saat main layangan, kakinya bergerak. Gue sepeda Bu Dewi. Gue sepeda apalagi. Nah, saya dilatih sama ibu guru yang lain. Ayo gue sepeda. Sudah terlambat juga nggak apa-apa, masih bisa diperbaiki gitu ya. Nah, itulah seperti itu. Jadi benar-benar jangan khawatir. Kalau ada yang malas-malasin Bunda, kitanya saja berusaha sendiri. Di rumah punya koran, lihat gunting-gunting. Yang sudah kelompok umur 5-6 tahun nih, sudah boleh itu, sudah ucapan-ucapan sudah dilihat. Menyusun kata juga boleh. Karena sudah dimotivasi dari usia 3 tahun. Sudah 2 tahun dong jalannya, udah tahu namanya sendiri, udah tahu, udah boleh, proses sudah terlewati semuanya. Ya,
Makanya kalau orang dulu zaman dulu kalau mau sekolah suruh pegang ini kan, set belum sampai, besok belum diterima. Karena apa? Karena otot-otot sekitar leher belum kuat untuk menopang untuk menulis dan membaca. Ya, ternyata itu lebih pintar orang zaman dulu ya daripada zaman sekarang ya. Ternyata lebih apa ya? Lebih menghormati gitu loh perkembangan anak. Nah gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa. Yang penting kenal sama gurunya. 6 tahun udah gede badannya. Sekolahin aja lah SD lah. Capek di rumah, anaknya nggak bisa diem. Nggak, pokoknya padahal ibunya belum melewati semua tahap perkembangan yang harus untuk anak usia dini masuk SD, ya seperti itu. Oke, baik, sudah sore, mohon maaf sudah terlalu lama. Kalau nanti mau curhat-curhat sama Bu Vera mau dikasih formnya, isi linknya, kemudian Bunda boleh tanyakan, Bunda boleh telepon juga boleh. Ya Bu ya, ya. Foto parenting hari ini ya Bu. Ya betul. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nur, Bu Vera. Ya. Bu Nur boleh ditutup dulu. Setelah itu kasih tepuk tangan dulu dong buat Bu Dewi. Wah, kayaknya bunda-bunda semua nih termangu, semuanya terkagum-kagum, termasuk saya juga. Mungkin banyak ilmu yang didapat. Pertama pastinya banyak ilmu yang didapat. Kedua menyesal. Oh saya tadi benar kata Bu Dewi. Saya tadi habis marah. Saya tadi begini. Saya tadi begitu. Jadi banyak ya bunda-bunda ya. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan. Mudah-mudahan dengan tadi apa yang sudah disampaikan Bu Dewi, ilmunya kita dapat. Kita bisa praktekkan untuk anak-anak kita ya bunda ya semua. Mudah-mudahan anak kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya terima kasih buat Bu Dewi. Juga terima kasih buat Ibu guru semua yang sudah hadir, terima kasih buat bunda-bunda semua yang sudah hadir, bunda yang hebat hari ini bisa hadir bersama. Kita sama-sama meningkatkan lagi untuk anak-anak kita ke depan ya bunda ya semuanya ya. Barangkali cukup sekian ya bunda ya, Bu Dewi, Bu Vera. Ya, betul, Bu Nur. Ya cukup. Nanti kita sambung lagi. Ya karena waktu juga sudah sore. Ya, kita sambung lagi nanti di episode selanjutnya. Mudah-mudahan Bu Dewi memberikan lagi materi seperti ini untuk menambahkan buat kita semua. Terima kasih Bunda. Ya. Foto dulu ya Bu Nur. Oke, foto ya. Oh ya, foto dulu betul. Ini sudah amburadul karena sudah begitu semangatnya juga. Buka semuanya Bunda. Kameranya ya. Oke, terima kasih Bunda Gina. Belum ya. Bunda Rani. Miss Kiki, oke. Oke. Tes print screen ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda semua. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bu Dewi. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Bunda. Ya, sampai jumpa.